Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Bapak harap kalian semuanya sehat. Pada pertemuan ketiga kali ini, sebelum Bapak lanjutkan, marilah kita membaca doa atau membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk non-muslim berdoa sesuai dengan agamanya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Masih di bab 1, masih lanjutan tentang kebangkitan nasional. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai contoh-contoh perlawanan rakyat di daerah dalam melawan penjajah, di mana perjuangan tersebut selalu berakhir dengan kegagalan atau kekalahan. Tahukah kalian? Kemarin sudah dibahas ya, apa penyebab kegagalan kira-kira? Iya, ada 2 ya. Yang pertama, karena kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, yaitu karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Selanjutnya, pada permulaan abad ke-19, yaitu tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi telah dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka sejak saat itu, kekuasaan VOC diserahkan sepenuhnya kepada Belanda, dan sejak saat itulah Nusantara dikuasai oleh Hindia Belanda secara sepenuh-penuhnya. Selanjutnya, penindasan-penindasan yang terjadi di masa pemerintahan kolonial Belanda atau penjajah Belanda. Bentuk-bentuk penindasannya yang pertama adalah memonopoli dagang pada masa VOC tahun 1602 sampai 1800 atau kurang lebih sekitar 198 tahun. Ya, cukup lama. Pada saat memonopoli perdagangan tersebut, VOC telah memaksa rakyat Indonesia agar menjual seluruh hasil pertaniannya kepada VOC, di mana harga hasil pertanian sudah ditentukan dengan harga yang serendah-rendahnya, sehingga sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya sistem kerja paksa rodi pada masa Daendels tahun 1808 sampai 1811, sekitar kurang lebih 3 tahun. Namun walaupun cuma 3 tahun, kerja paksa rodi ini telah banyak memakan korban dari rakyat Indonesia. Karena pada saat kerja rodi pun rakyat tidak diberi makan, dipaksa walaupun kondisinya lemah, tetap dipaksa untuk melakukan kerja rodi. Salah satu contohnya adalah membuat rel kereta api jurusan Jakarta Bogor. Ya, yang masih bisa kita saksikan itu adalah salah satu hasil kerja paksa rodi di zaman pemerintahan Belanda. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya sistem sewa tanah pada masa Raffles tahun 1811 sampai 1816. Kemudian yang keempat, yaitu adanya sistem tanam paksa atau kulturstelsel pada masa Van de Bos 1830 sampai 1870. Pada sistem tanam paksa atau kulturstelsel, rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman yang dibutuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi tidak sembarangan menanam, harus mengikuti perintah dari Belanda. Yang kelima, adanya sistem kuli kontrak pada saat Undang-Undang Agraria 1870. Kemudian penindasan yang selanjutnya adalah adanya tindakan semena-mena. Contohnya apa? Perampasan harta. Kemudian adanya minta upeti atau pajak dengan paksa. Itu adalah sangat-sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Selanjutnya, sistem kulturstelsel pada masa Gubernur Jenderal Van de Bos memaksa rakyat untuk membayar pajak dari hasil pertanian atau perkebunannya, di mana daerah-daerah yang telah diterapkan kulturstelsel adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah Lembah Solo, yaitu Surakarta, Jogja, dan Madiun. Yang kedua yaitu Lembah Brantas, yaitu Kediri dan Surabaya. Yang ketiga Pelabuhan Jepara dan Tuban. Yang keempat Priangan atau daerah Sunda, Jawa Barat. Kemudian yang kelima Sumatera Barat. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel ini diterapkan oleh Belanda dengan tujuan adalah untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya guna untuk mengisi kekosongan kas bangsa Belanda. Kenapa kasnya bisa kosong atau duitnya tidak ada, tidak punya keuangan? Itu karena keuangan Belanda dipakai untuk membiayai perperangan yang berkepanjangan, terutama perang melawan Pangeran Diponegoro. Kemudian yang di negeri asalnya sendiri yaitu perang dengan Belgia, yang mana Belgia ingin melepaskan diri dari kekuasaan Belanda. Maka dari itu kas Belanda sampai benar-benar kosong dikarenakan digunakan untuk membiayai peperangan-peperangan yang harus dihadapi oleh Belanda. Selanjutnya, sistem tanam paksa ini berlangsung selama 40 tahun. Bayangin anak-anak, 40 tahun Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel, di mana rakyat harus menanam tanaman yang diinstruksikan oleh Belanda. Ya, cukup menyengsarakan. Selanjutnya, dari hasil tanam paksa ini, yang mana keuntungan benar-benar didapat oleh negeri Belanda, yang mana rakyat Indonesia disengsarakan, ini menggugah hati nurani beberapa orang Belanda, di mana mereka peduli dengan pribumi atau rakyat Indonesia. Yaitu salah satunya adalah Eduard Douwes Dekker, kemudian Baron van Hove, Theodore Conrad van de Venter. Baik, itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Tolong disimak lagi, kemudian kalian rangkum. Itu tugas yang pertama ya, kalian rangkum di buku PKN kalian. Kemudian kerjakan tugas lagi di bawah ini di kertas folio, yaitu yang pertama menuliskan biografi Douwes Dekker, yang kedua menuliskan biografi Baron van Hove, yang ketiga menuliskan biografi Van de Venter. Kalian bisa mencari informasinya di Google atau Mbah Google. Ya, silahkan kalian cari informasi, kemudian kalian tulis di kertas folio. Jangan lupa kalian setorkan tugas kalian kepada wali kelas kalian masing-masing. Ya, mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat kalian pahami. Bapak akhiri pada pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.